ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan yang patut kita syukuri dengan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah, segala puji seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat bimbingan nilai Islam dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas agama yang lurus, agama yang sempurna, disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tauhid. Maka ikhwan min a'azakumullah, kita mendapatkan dua kenikmatan besar, yaitu nikmat ad-din wa nikmat al-ukhuwah. Dengan itu kita mendapatkan dua kenikmatan. Dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadi muslimin, mu'minin, muwahhidin yang bertauhid dan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dengan hidayah dari Allah kita dipersatukan, dipersaudarakan menjadi satu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka syukurilah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, dengan meyakini itu adalah benar-benar dari Allah, la bihaulina wa la biquwwatina, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena sebab kepandaian kita, tetapi benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah pula yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Maka alhamdulillah, dengan lisan mengucapkan pujian kepada Allah, hati pun meyakini bahwa itu benar-benar dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dalam bentuk syukur adalah mengamalkan apa yang sudah Allah berikan dari kenikmatan tersebut, menerapkannya dalam kehidupan kita, mempertahankan hadzal dinil qawim, mempertahankan agama ini pada diri kita, dan mempertahankan kebersamaan, persatuan, persaudaraan di atas tauhid, di atas sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah kenikmatan Allah yang telah Allah berikan pada kalian. Ketika kalian dulunya bercerai-berai, saling bermusuh-musuhan, saling bertikai, tetapi dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Dengan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan tauhid was sunnah, kalian menjadi bersaudara. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang kedua kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Yang kedua, kalian dulunya di pinggir jurang neraka, jurang kebinasaan, jurang kesyirikan, kebidahan. Tetapi Allah selamatkan anqadakum minha. Allah selamatkan dengan bimbingan hidayahnya ke dalam tauhid la ilaha illallah, ke dalam sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mempertahankan kenikmatan tersebut, barakallahu fikum, berkait satu dengan lainnya, mempertahankan agama ini, mempertahankan tauhid dan sunnah, otomatis kita mempertahankan kebersamaan di atas jalan yang lurus. Kalau membiarkan mereka menyimpang dari tauhid, membiarkan saudara-saudara kita menyimpang dari sunnah, berarti kita membiarkan mereka berpecah belah, yang kemudian bertikai dan berujung dengan pertumpahan darah kaum muslimin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Diperintahkan kita untuk istiqamah di atas ketakwaan, di atas tauhid was sunnah, di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat barakallahu fikum setelah memerintahkan dengan ketakwaan. Setelah Allah katakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, langsung Allah katakan di ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpeganglah kalian bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Kita semua disuruh untuk bertakwa pada Allah dan berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Kalau kita melihat saudara kita lepas atau agak lepas, maka kita ingatkan hati-hati. Kembalilah kepada tali Allah, dan itu barakallahu fikum upaya kebersamaan, upaya untuk merajut ukhuwah, upaya untuk memperkokoh dan mempererat persaudaraan. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Artinya dua perkara ini saling bertentangan. Siapa yang beriktisam dengan tali Allah, dia tidak bercerai-berai. Dan siapa yang lepas dari tali Allah, dia akan bercerai-berai. Yang namanya persatuan berarti adalah kebersamaan di atas agama yang lurus. Kalau begitu yang namanya kebersamaan, yang namanya al-jamaah, kebersamaan dalam satu jamaah adalah kebersamaan di atas tauhid, di atas sunnah nabawiyah, di atas dakwah salafiyah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau diajarkan taklid pada fulan dan alan, kalau diajarkan wajib ikut si fulan, wajib ikut si alan, bukankah pemimpinmu adalah si fulan, bukankah kelompokmu adalah si alan, maka engkau memecah belah. Engkau memporak-porandakan barisan kaum muslimin.
engkau memporak-porandakan barisan kaum muslimin karena engkau memecahnya dengan hizbiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran seperti Ikhwanul Muslimin dan seluruh pecahan-pecahannya, Rabi' rahimahullahu ta'ala dan masyayikh yang bersamanya memperingatkan, hati-hati dari hizbiyah, hati-hati dari hizbiyah, hati-hati dari hizbiyah. Dan apa ujung kalimatnya? Jangan berpecah belah, hizbiyah akan memecah belah. Mereka bicara persatuan, kita harus bersatu, kita harus ikut saya. Ini kalimatnya persatuan, tetapi hakikatnya mengajak pada perpecahan. Bagaimana kalau ada pendapat yang lebih rajih dari pendapat dia? Bagaimana kalau ada pendapat yang lebih sahih dari pendapat dia? Apakah kita wajib ikut dia? Tidak diajarkan taklid dalam din. Tidak diajarkan ta'assub dalam agama. Tidak diajarkan kita untuk membebek pada siapapun. Kembalilah kepada tauhid was sunnah. Kembalilah kepada para ulama secara keseluruhan. Ambil dari mereka dengan dalil-dalilnya. Ambil dari mereka dengan hujjah-hujjahnya. Kalau ternyata mereka berbeda antara ulama yang satu dan yang lainnya, padahal mereka semua ulama ahli sunnah, maka kita mencari yang rajih. Bukan berkata ini syekh saya, itu syekh kamu. Tidak. Tetapi kita cari yang mana yang lebih rajih, yang lebih dekat dengan dalil-dalil, dengan kitab was sunnah, maka kita pegang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada manusia yang lepas, tidak pernah tergelincir, tidak pernah salah, tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Maka kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu qawlin yu'khad wa yurad. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang dikubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berupayalah untuk mempertahankan tauhid was sunnah. Berupayalah untuk mengikuti seluruh para a'immah, para ulama, pelajari dari mereka penjelasan terhadap ayat dan hadis, dan peganglah kuat-kuat, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gerahan kalian, jangan taklid, jangan membebek pada siapapun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah berpesan untuk kita bertahan istiqamah di atas sunnah, khususnya dikala terjadi pertikaian, khususnya dikala terjadi perpecahan dan perselisihan. Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat yang sangat mengena di hati para sahabat, membuat mereka menangis mencucurkan air mata, dan hati-hati mereka bergetar ketakutan, dan mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'awsina, berikan wasiat pada kami. Maka Nabi pun memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan pada kalian, pesan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian turunan budak dari Habasyah. Kemudian Nabi menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah memerintahkan untuk takwa Allah, setelah memerintahkan untuk taat pada penguasa kalian fil ma'ruf, kemudian Nabi menyatakan, siapa yang hidup di antara kalian nanti pasti akan menyaksikan pertikaian-pertikaian yang banyak, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepadanya. Allah sudah memberitakan berita kepadanya bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan. Maka Nabi berpesan, siapa di antara kalian yang menyaksikan ikhtilafan tersebut, wa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjalanlah dengan dalil. Berjalanlah dengan qala Allah wa qala Rasul. Berjalanlah dengan hujjah, dengan dalil. Dan itu manhaj salaf, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada dalam manhaj ini ajaran taklid dan ta'assub. Tidak ada di dalam ajaran sunnah untuk kita membebel pada siapapun. Disuruh untuk melihat hujjah yang qawiyah, dalil-dalil yang kuat, hadis-hadis, sehingga Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah setelahku. Siapa mereka? Kalau bukan para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang artinya peganglah sunnahku dan kemudian ikutilah para salaf dari para khulafa' ar-rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ikutilah manhaj salaf, manhaj mereka. Ikhwan bin a'azakumullah. Dan termasuk kebersamaan adalah kebersamaan bersama penguasa yang sah, penguasa yang benar-benar berkuasa, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sabarlah atas kekurangan mereka. Taatilah perkara-perkara yang baik dan mubah. Ikutilah apa yang mereka perintahkan selama itu perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jangan terbawa fitnah. Jangan terbawa emosi. Jangan terbawa hawa nafsu kemudian menentang penguasa, memerangi penguasa, apalagi menghalalkan darah penguasa. Itu adalah ijma', kata Nawawi rahimahullahu taala. Sepakat para ulama secara ijma', tidak dibolehkan dan diharamkan memerangi penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang melakukan itu, berarti dia telah salah, menyimpang dari sunnah, menyelisihi sunnah. Dan siapapun itu, maaf, kami berpegang dengan manhaj salaf, kami tidak taklid kepadamu. Ikhwan bin a'azakumullah. Nasallahu ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbital muslimina jami'an ala tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala an yaj'alana minas sadiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mukminin sadiqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.